Lantas bagaimana Mandaya Royal Hospital memastikan bahwa layanan untuk pengobatan kanker dan kanker payudara di rumah sakit ini mencakup semua aspek perawatan mulai dari deteksi dini hingga pasca terapi dan teknologi apa yang digunakan? Saat ini telah hadir langsung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Presiden Direktur Mandaya Hospital Group Dr. Ben Widaya. Apa kabar Dr. Ben? Baik, apa kabar? Baik tentunya. Iya Dr. Ben, Mandaya Royal Hospital Puri atau MRHP belum lama ini meresmikan pusat kanker dan radioterapi terpadu di Indonesia. Lalu bagaimana Mandaya Royal Hospital memastikan bahwa layanan untuk pengobatan kanker dan kanker payudara di rumah sakit ini mencakup semua aspek perawatan mulai dari deteksi dini hingga pasca terapi? Ya, jadi yang pertama itu pasti dari kelengkapan peralatan. Dan tadi saya setuju banget deteksi dini merupakan hal yang paling penting. Karena di Indonesia sayangnya kebanyakan dari kanker itu datang ketika sudah stadium lanjut atau sudah besar atau sudah menyebar. Sebagai contoh mungkin untuk kanker payudara, di Mandaya kita mempunyai alat mamografi. Tapi bukan mamografi biasa, mamografi itu 2 dimensi, tapi kita punya mamografi 3 dimensi. Yaitu bisa melihat sel kanker yang lebih kecil, yang mungkin ketutupan yang kalau dipakai 2 dimensi biasa. Karena bisa bergerak dari kiri ke kanan contohnya. Dan kita memiliki genetic screening, di mana kita bisa mengetahui pasien-pasien atau mungkin keluarganya yang mempunyai resiko tinggi terkena kanker payudara contohnya. Atau dengan tes darah saja sekarang di Mandaya kita bisa mendeteksi apakah seorang pasien itu mempunyai kanker yang sedang aktif. Nah itu sangat penting karena kebanyakan pasien Indonesia suka takut kan, takut untuk tes yang lebih invasif contohnya. Tetapi bukan hanya itu saja, ketika pasien merasakan suatu gejala, contohnya di BRAVE atau Breast Advanced Cancer Center kami mempunyai klinik khusus yang dinamakan klinik benjolan payudara. Jadi wanita-wanita yang mempunyai benjolan payudara kan pasti takut ya. Dia harus kemana, bingung harus ke dokter yang mana. Tapi tenang aja karena di Mandaya kita sudah mengumpulkan semua dokter yang terkait dari dokter bedah, dokter radiologi, dokter patologi yang melihat sel kankernya itu dan sebagainya di satu tempat yang sama. Dengan apa harapannya? Supaya hari sama pasien datang dengan benjolan payudara kita bisa memberikan suatu gambaran, suatu diagnosa apakah ini ganas atau ini tidak ganas di hari yang sama. Karena kita tahu pasti saat-saat itu adalah saat yang sangat emosional ya, sangat menakutkan untuk seorang wanita. Dan kalau kita tahu bahwa 9 dari benjolan payudara itu sebenarnya tidak ganas, kenapa kita tidak bisa memberitahukan itu lebih cepat? Gitu kan agar pasiennya lebih tenang. Nah, itu kita bisa lakukan. Dan tentunya pengobatan-pengobatan lainnya yang sangat advance dari radioterapi, yaitu pengobatan penyinaran tanpa operasi. Operasi di Mandaya kita bisa melakukan operasi yang sangat minimal invasif. Contohnya untuk breast kita bisa melakukan lumpectomy. Kita tidak perlu mengangkat seluruh payudara, tapi hanya sebagian kankernya. Tetapi dengan keahlian atau keberadaan laboratorium patologi di dalam ruang operasi itu sendiri, kita bisa melihat apakah yang sudah diangkat atau diambil oleh dokter bedah itu sudah cukup atau enggak. Dan hal-hal seperti itu didukung oleh 36 dokter spesialis yang sangat profesional, 3 profesor yang terkait. Menurut saya apa yang kita berikan itu dari end to end, dari deteksi dini sampai pengobatan, sampai tentunya setelah pengobatan kita mempunyai program-program untuk cek juga apakah kanker itu akan balik. Semuanya kita lakukan sebagai suatu kesatuan agar pasien intinya bisa tenang saja, kita yang membantu pasien dari awal sampai akhir. Baik, tadi Anda sudah menceritakan sedikit beberapa equipment mungkin yang digunakan untuk bisa mendeteksi kanker begitu. Tapi kalau melihat diagnosis dan juga pemantauan untuk kanker sendiri, mungkin ada teknologi paling mutakhir apa yang ada di rumah sakit ini? Ya, kalau untuk diagnosa tentunya tadi pertama untuk breast, khususnya kita mempunyai mamografi 3 dimensi, namanya itu dengan teknologi tomosintesis. Jadi biasanya kalau kanker payudara dengan 2 dimensi, yang kita khawatirkan kalau kanker itu kecil, bisa ketutupan oleh sel yang normal di atasnya. Dan kelihatan agak susah gitu ya, kita normal atau tidak. Tapi mamografi 3 dimensi bisa bergerak dari kiri ke kanan, mengambil pencitraan keseluruhan dan kita bisa melihat apakah itu benar-benar normal atau tidak. Dan di samping itu juga kita mempunyai teknologi yang mungkin pertama dan satu-satunya di Banten saat ini di provinsi kami ya, yaitu kedokteran nuklir. Nah, kedokteran nuklir merupakan salah satu cara untuk mendiagnosa banyak penyakit dan juga mengobati. Contohnya untuk kanker tiroid, kita bisa mengetahui di mana kanker tiroid itu berada, pengembangannya,
hasil dari terapi termasuk penyebarannya juga kita bisa melakukan. Dan banyak-banyak lagi teknologi diagnostik yang lainnya. Baik, apakah ada semacam program untuk deteksi dini kanker payudara yang bisa dilakukan oleh Mandaya Royal Hospital mungkin untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat? Ya, jadi untuk program-program tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kita banyak melakukan penyuluhan kesehatan. Baru-baru ini kita baru mengadakan suatu event di mana kita memberikan mamografi gratis untuk lebih dari 100 wanita di Jakarta dan sekitarnya. Bekerja sama juga dengan banyak yayasan kesehatan Indonesia. Tapi juga yang paling penting adalah kita mencoba membuat paket-paket kesehatan yang lebih tidak invasif. Tadi kita bisa mendeteksi kanker kolon melalui darah, kita bisa mendeteksi keberadaan kanker paru melalui hanya sputum atau hanya mengeluarkan lendir ya, reak. Dengan harapan agar dimudahkan dibandingkan kita harus melakukan kolonoskopi atau kamera dari atas ataupun dari belakang, itu kan menakutkan untuk pasien. Tapi kalau kita bisa hanya mengambil darah dan memberikan indikasi apakah resiko itu rendah atau tinggi, pasien itu mempunyai kanker kolon, harapan kami dengan edukasi yang kami berikan, lebih mudah untuk pasien tergerak untuk mengeteskan dirinya sendiri setiap tahun, moga-moga, karena rate di Indonesia dibandingin di luar negeri sangat rendah sekali untuk tes medical check up untuk deteksi dini kanker saat ini. Baik, ini menarik sekali kolonoskopi bisa digantikan dengan tes darah begitu. Pasti ini akan membuat masyarakat mungkin lebih sadar lagi akan kesehatannya. Tapi bagaimana dengan kualitas dan kapabilitas tenaga medis dan juga mungkin teknologi yang digunakan di MRHP untuk melayani pasien? Ya, jadi di Mandaya kita semua tim dokter bekerja sebagai satu tim. Kita total hampir 40, kita punya 36 dokter spesialis dan juga subspesialis. Ada dokter bedah, dokter hemato-onkologi, radioterapi dan sebagainya. 3 dari antara mereka adalah profesor dan banyak dari mereka sudah di training atau pernah menjalani training pelatihan di luar negeri juga. Yang keunikan kita adalah bekerja di satu tim. Di Mandaya kita ada yang namanya tumor board atau satu sesi setiap minggu di mana kita akan mendiskusikan semua kasus pasien, terutama pasien yang kompleks. Semua dokter kita kumpulkan jadi satu, di mana mereka akan mendiskusikan dan memberikan suatu rencana pelayanan yang komprehensif. Mulai dari awalnya apakah perlu dibedah, apakah perlu dioperasi, apakah perlu disinari, atau perlu kemoterapi atau obat-obatan atau imunoterapi. Semua itu kita bisa lakukan di Mandaya. Dan itu menurut saya di Indonesia masih belum banyak rumah sakit yang bisa melayani segitu komprehensif. Semua peralatannya kita ada. Kebanyakan dari pasien harus mungkin untuk menjalani radioterapi atau penyinaran harus ke rumah sakit lain. Kalau mau di PET scan atau di kedokteran nuklir harus ke rumah sakit lain lagi. Jadi itu yang menurut saya akan membingungkan pasien dan juga dokternya kan berbeda-beda dari berbagai rumah sakit juga. Bagaimana mereka harus berdiskusi itu akan lebih sulit. Tetapi di Mandaya kita sudah menggabungkan semua itu tentunya dengan teknologi tadi yang terbaru seperti radioterapi kita yang mungkin setara apa yang ada di luar negeri ya, di Amerika saat ini gitu, di MD Anderson dan sebagainya. Sangat presisi dan teknologi lain. Jadi harapan kami adalah Mandaya menjadi satu tempat di mana pasien bisa mendapatkan pengalaman yang sangat terintegrasi. Dari A sampai Z semua dokter kita ada, semua peralatan kita ada. Jadi pasien bisa dengan tenang kita bimbing, kita bantu sampai mengalami penyembuhannya. Baik, bagaimana Mandaya juga mungkin bisa bekerja sama dengan lembaga kesehatan atau organisasi lainnya untuk penelitian terkait dengan kanker dan juga kanker payudara? Ya, jadi kita banyak bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di luar negeri juga. Salah satunya dengan Cleveland Clinic di Amerika. Untuk dalam hal kanker bukan hanya kanker payudara ya, semua jenis kanker kita telah bekerja sama. Kita sekarang sedang ongoing juga dengan salah satu rumah sakit di Tiongkok untuk dalam bidang liver, terutama liver transplant, karena itu adalah salah satu pengobatan yang dibutuhkan untuk pasien yang sudah terkena kanker liver yang sudah lanjut. Dan juga bekerja sama dengan rumah sakit di Singapura juga untuk dalam hal riset, penelitian, joint riset, dan juga pengobatan dari sisi kanker darah. Jadi dengan harapan ini sebenarnya dari kedua belah pihak ya.
Jadi dari tim Mandaya kita bisa banyak belajar, transfer of knowledge, kehebatan-kehebatan dari luar kita bisa menyetarakan standar kita, dan juga kita bisa melakukan riset bersama karena mereka juga membutuhkan data-data pasien-pasien dari Asia agar kita bisa membuat suatu pengobatan yang lebih baik lagi tentunya yang sesuai dengan kebutuhan orang Asia. Baik, semakin